Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur marilah selalu jangan lupa kita aturkan, kita perbanyak dalam setiap harinya untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita dengan puji-puji yang banyak. Dan tak lupa sholawat serta salam semoga selalu ditetapkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak semuanya, yang semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dapat pertolongan dan perlindungan dari Allah, juga selalu dimudahkan di dalam jalan hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali dengan membaca Al-Fatihah, kemudian diikuti dengan sholawat nariyah. Kita awali ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin al-hadi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaidu wa tumnalu bihil ghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhatin wa nafasin bi adabi kulli malumilat. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga kita awali dengan membaca Al-Fatihah dan sholawat yang kita lakukan senantiasa mendapatkan amalan ibadah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk ini kita lanjutkan memahami surat Yasin kemarin sampai ayat 11. Nah, di ayat 11 ini kita ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya rahmana bil ghaib. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut
kepada Tuhan yang Maha Pengasih walaupun tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Di sini ayat ini dalam surat Yasin kita ada sering gunakan, kita sering baca ya, biar kita sedikit-sedikit ya, walaupun nggak hafal tapi paling tidak ngerti ya, ngerti apa toh isinya dari sebagian ayat-ayat yang tersurat, yang tersirat di dalam surat Yasin. Dalam ayat 11 ini dijelaskan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau menerima peringatan. Nah kalau nggak mau memang dipaksa gimana pun tidak bisa. Karena dalam surat Al-Baqarah juga dijelaskan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisamalah wallahu samiul alim. Tidak ada paksaan orang itu mengikuti agama Allah, agama yang lurus. Nggak ada paksaan Bapak-bapak. Jadi nggak dipaksa Bapak itu mau sholat, nggak dipaksa. Mau puasa, nggak dipaksa. Mau sholat ya terserah, tidak ya terserah. Mau ngaji ya terserah, tidak ya terserah. Tidak ada paksaan. Tapi di ayat itu dilanjutkan. Tapi sudah jelas mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Maka bagi siapa yang mengikuti perintah-perintah Allah dan mengikuti peringatan-peringatan yang dibawa oleh Rasulullah, maka mereka telah berpegang teguh pada tali yang kuat. Tali itu maksudnya pegangan yang kuat, tidak pernah putus sampai hari kiamat, sampai nanti kita mendapatkan peradilan. Dan tali itu bisa mengantarkan kita semua bisa masuk neraka, bisa masuk surga. Masuk surga apabila kita tidak terpaksa mengikuti agama. Tapi di tali itu bisa mengantarkan kita semua masuk neraka apabila kita tidak mau mengikuti agama. Intinya begitu. Maka di sini nih dalam surat Yasin ini dikatakan Nabi itu hanya memberi peringatan kepada orang yang mau. Dari zaman Nabi Muhammad sampai besok kiamat itu orang yang mau ke agama, mengikuti agama itu ya orang yang mau saja. Enggak, kalau yang nggak mau nggak ada memaksa, nggak ada dipaksa. Tapi ya itu tadi, hanya orang-orang yang mau menerima, dan mereka lah orang-orang yang takut kepada Allah walaupun tidak melihatnya. Nah kita kadang-kadang orang-orang itu katanya takut kepada Allah tapi prakteknya sok tidak. Prakteknya sok tidak. Kalau dalam ucapannya memang saya takut kepada Allah tapi prakteknya tidak. Contohnya apa? Kalau namanya takut kepada Allah itu dimanapun saja walaupun orang nggak melihat, kita tidak akan berbuat melanggar aturan maupun meninggalkan perintah. Tapi kalau kita itu melanggar aturan atau meninggalkan perintah, berarti kita sama saja tidak takut kepada Allah. Nah di sini kebanyakan manusia kan seperti itu. Katanya memang takut pada Allah, tapi prakteknya bohong mau, nipu orang mau, nggak sholat, orang nggak lihat ini, kan begitu. Sholatnya puasa mempeng kalau banyak orang, biar kelihatan. Biar dilihat orang. Ngajinya mempeng ikut ngaji rame-rame biar kelihatan orang. Nah itu berarti bukan karena takut kepada Allah, tapi takut kepada orang, takut tidak disebut. Ya di sini nih. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang takut kepada Allah walaupun tidak melihatnya. Apa kabar gembiranya? Surga, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Wah, tapi nyatanya saya sudah sholat dari dulu, ibadah dari dulu kok merasa nggak selamat di dunia. Nah ini hanya kita tidak bisa memahami selamat itu apa. Ya, namanya selamat itu sekarang apa sih dalam kehidupan sehari-hari? Merasa kita tidak selamat dari mana? Merasa tidak kecukupan dari mana?
memang kalau dipikir gambarnya, memang orang itu bisa melihat kejelekan itu lebih kelihatan daripada kebaikan. Memang kita bisa melihat kejelekan-kejelekan yang ada pada diri kita itu bisa kelihatan gede, tapi kebaikan di dalam diri kita tentang hak Allah, tapi bukan kebaikan yang bisa dilihat orang. Coba kita renungin, kita setiap hari bernapas, kita setiap hari minum, kita setiap hari makan, itu semuanya gratis Pak dari Allah. Enggak gratis, uang beli kan sama manusia, beli kan sama-sama kehidupan manusia. Tapi coba hakikatnya itu gratis dari Allah. Memang Allah mengambil untung dari situ? Tidak. Coba walaupun kita punya duit banyak, mau beli, kalau Allah nggak menumbuhkan beras, Allah nggak menumbuhkan air, nggak mengeluarkan air, apa yang mau dibeli? Jadi seperti itu. Nah inilah kemurahan Allah bagi orang-orang yang mau memikirkan nikmat Allah itu sangatlah banyak. Maka kita harus benar-benar mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Jadi setiap hari itu kita itu sebenarnya dalam keadaan selamat. Kalau bisa selamatnya sampai mati, sampai setelah mati. Nah, selamat sampai mati, sampai setelah mati itu artinya berarti kita harus mengikuti apa yang diajarkan Allah melalui Rasul utusannya. Dan pahala yang mulia kalau kita benar-benar ikhlas menyembah Allah, mengikuti Rasulnya, insya Allah nanti dapat pahala-pahala yang mulia. Berikutnya, ayat berikutnya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sungguh kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ya. Allah yang menghidupkan orang yang mati. Hanya Allah yang menghidupkan orang yang mati. Jadi orang yang mati nanti dihidupkan lagi. Jadi nggak ada yang nggak dihidupkan. Setelah dihidupkan itu maka dikatakan oleh Allah, kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka yang mereka lakukan. Jadi semua yang kita lakukan dalam setiap hari itu Allah catat. Walaupun kita beriman ataupun tidak, walaupun kita nyembah Allah atau tidak, walaupun kita ngikutin Rasulullah atau tidak, walaupun kita berbuat baik atau berbuat yang tidak baik, berbuat hak atau berbuat batil, semuanya dicatat. Dan catatan itu nanti akan dikasihkan kepada kita setelah kita dihidupkan dari kematian. Nah nanti di dalam surat yang lain dan di dalam hadis dijelaskan, kalau kita menerima catatan itu di tangan kanan, berarti kita amal baiknya lebih baik. Berarti kita mempunyai amal kebaikan yang cukup. Tapi kalau kita terima di tangan kiri, ngalamat, pasti masuk neraka. Nah, sekarang yang nyatat itu siapa? Nah, itu termasuk iman kepada malaikat. Yang nyatat adalah malaikat Raqib dan Atid. Dan segala sesuatunya itu dikumpulkan di dalam kitab yang jelas, yaitu di Lauhul Mahfuz. Ini pada minggu yang dulu sudah dijelaskan ya, sebenarnya sudah dijelaskan. Ini lebih menegaskan lagi biar semakin kita itu lebih paham lagi. Jadi semua perbuatan kita itu Pak, semua perbuatan kita itu dicatat. Setiap hari, setiap detik dicatat oleh malaikat. Dan itu atas izin dan perintah Allah. Maka di sini nih, karena kita itu setiap langkah, setiap laku, setiap tindakan, setiap ucapan, setiap penglihatan, setiap pembicaraan itu dicatat, maka agar kita tidak mendapatkan catatan merah atau catatan kejelekan, ikutilah apa yang diperingatkan oleh
Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah di sini catatan itu abadi, dan apabila di terdalam catatan itu nanti baik atau buruk, kalau kita masih di dalam dunia ini, makanya kita harus mengetahui mana toh saya yang membuat catatan jelek, mana toh saya yang membuat catatan baik. Sebenarnya kita sendiri tahu. Setiap hari itu kita tahu membuat catatan baik atau catatan buruk, itu kita tahu. Contohnya kalau kita sholat, itu berarti kita membuat catatan baik. Contohnya kita sedekah, itu membuat catatan baik. Tapi kalau kita menggunjing tetangga, menghardik orang, mencelakakan orang, berbuat yang tidak baik, itu berarti kita sudah membuat catatan yang tidak baik. Kita tuh tahu. Maka di sini kita harus cepat-cepat, kalau sadar membuat catatan yang tidak baik, maka catatan itu supaya tidak abadi, cepat-cepat dihapus. Kita bisa hapus sebelum napas itu sudah tinggal ditenggorokan. Maksudnya apa? Kita selalu bertobat dan beristighfar, minta ampun. Nah makanya dikatakan di situ bekas-bekas itu juga di sebagai bukti. Nah makanya Allah itu sayang kepada kita, kepada umatnya yang ada ibadahnya itu sayang. Maka sebelum bekas-bekas itu menjadi saksi di akhirat, catatan-catatan itu menjadi saksi di akhirat, sebenarnya di dunia ini sudah dibukakan dulu. Dibukakan dulu. Kalau catatan baik, kita akan merasa tentram di dunia ini. Kalau catatannya jelek, nanti Allah akan tegur dengan peringatan-peringatan. Ada yang dengan peringatan kehidupannya kurang bahagia, atau mungkin kehidupannya kok sakit-sakitan, atau kehidupannya kok selalu aja dapat musibah. Nah itu sebenarnya peringatan. Itu harus kita kupas. Catatan apa sih sebenarnya yang telah aku bikin? Nah terus di situ itu kita istighfar, kita mohon ampun kepada Allah agar catatan bekas-bekas yang jelek itu hilang, dihapus. Setelah dihapus, maka nanti apa yang menjadi kendala kita, musibah kita, penyakit kita, ataupun ujian kita, itu cepat dihilangkan. Tambah satu ayat. Mbak, kalau tambah satu ayat, ya udah. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun. Ini kalau satu ayat kurang jelas. Id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuma fa'azazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Nah, sampai ini. Tapi pada harus sadar, setiap peringatan Rasul itu pasti ditentang. Itu sudah tertulis di dalam surat Yasin. Jadi dalam diri kita dalam mau beribadah kadang-kadang kita juga menentang. Diberikan perumpamaan bagi suatu negeri, bagi mereka yang penduduk mereka itu mendapat utusan atau Rasul, datang seorang peringatan, pemberi peringatan, seorang utusan. Kemudian utusan itu di utusan pertama, utusan kedua di sini dijelaskan. Kemudian kami mengutus yang kedua kalinya, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian mengutus yang ketiga kalinya, dan utusan ketiga pun didustakannya. Bahkan semuanya yang diutus itu ada yang dibunuh, ada yang dizalimi. Jadi maksudnya apa? Ini sekarang untuk diri kita. Diri kita sekarang kembali pada diri kita. Jangan ini kalau yang utusan itu secara besar itu antara Rasul dan umat, atau antara kiai, antara ustadz dan jamaahnya. Nah sekarang utusan pada diri kita sendiri masing-masing. Dan di dalam diri kita sendiri masing-masing itu mendustakan. Maksudnya utusan apa? Bapak-bapak itu kan selalu mendapatkan petunjuk. Entah melalui pengajian seperti ini,
entah melalui pengajian malam Jumat, entah melalui pengajian besar seperti Maulid Nabi, entah melalui televisi, entah melalui video, entah melalui apa gitu. Kan kadang-kadang kita mendapatkan peringatan tentang bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana menjalankan kebaikan. Tapi utusan yang datang itu kita dengar, kita terima, tapi kita mentahkan oleh hati kita sendiri. Itu ya nanti aja dah, kalau udah tua. Itu kan utusan itu udah kita tolak. Kita sendiri yang menolak, yang membunuh utusan itu. Iya enggak? Kita sendiri yang membunuhnya utusan itu. Terus kadang-kadang sholat itu capek doang. Oh ya sholat nyatanya juga nggak dapet apa-apa. Itu yang nggak sholat malah hidupnya tenang. Yang nggak pernah ngaji hidupnya mulia. Itu nyatanya orang itu nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah. Dunianya, mobilnya banyak, rumahnya banyak. Dan itu arti kita berarti itu sudah mematikan utusan apa? Firman Allah yang datang kepada kita sudah kita tolak. Akhirnya kita biarin dah. Yang penting saya di dunia ini enak. Tapi sebenarnya kagak enak, Pak. Yang penting kita itu kan gak nyakitin tetangga, gak ngerasain orang lain, gak nyiksa orang lain. Ya, kadang-kadang ada seperti itu. Yang penting saya sudah berbaik kepada tetangga, berbuat baik kepada yang lain. Udah nggak usah ibadah, ya nggak ngapa-ngapa. Itu sama saja kita mematikan utusan, mematikan peringatan. Ya kayak seperti ini kita sampaikan tentang peringatan-peringatan. Di sini kita terima, tapi nanti setelah di rumah, apain sih itu yang diomongkan Pak Legiman? Nggak guna, bahkan repot amat sih hidup. Itu berarti kita sudah memutus, mematikan peringatan, mematikan utusan. Nah itu secara dalam diri kita sendiri itu ada yang mematikan utusan yang datang pada diri kita. Nah itu dalam ayat ini dijelaskan. Karena apa? Merasa mengakal-akalkan Allah itu juga nggak bermanfaat. Di ayat berikutnya kan dijelaskan, qalu ma antum illa basarum misluna wa ma anzala rahmanu min sa'in antum illa takdzibun. Ngomongnya Pak Giman itu apaan sih? Dia juga nggak dapat apa-apa. Allah itu nggak ngasih apa-apa sama Pak Giman. Nyatanya Pak Giman hidupnya begitu. Dan seperti itu. Nggak usah diikutin dah. Omongannya nggak ngaruh gitu ya Pak. Nggak ngaruh. Kalau Pak Giman ngomong itu katanya mulia, kaya, hidupnya pasti nggak ada masalah. Hidupnya pasti anteng. Itu kayak gitu. Kadang-kadang kan kita menilai seperti itu. Nah kalau melihat ayat ini berarti sekarang jangan dilihat orangnya, tapi lihatlah ucapannya, lihatlah perilakunya. Gampangnya kalau dalam istilah itu jangan dilihat pantat ayam keluarnya apa. Nah, kalau keluarnya kotoran, tinjak ya jangan digubris, ya dibuang. Tapi kalau keluarnya telur, ya enak, ya ambil kan begitu. Keluar telur aja kadang-kadang kebarengan, tinjak. Nah itu seperti itu kan harus dibersihin dulu kan. Nah di situ itu makanya di dalam ayat 11 sampai ini ayat 15 itu mengingatkan kepada kita agar kita itu benar-benar sadar benar, takut kepada Allah walaupun kita tidak melihat. Kita jangan sampai menolak, jangan sampai menjadi orang yang mematikan apa? Mematikan peringatan, mematikan putusan. Apalagi benar-benar membunuh seorang pemimpin agama, membunuh seorang pembawa agama. Nah itu lebih parah lagi. Tapi dalam hal ini, untuk kajian ini, karena untuk diri kita sendiri maksudnya mematikan hidayah, mematikan petunjuk. Jadi apa yang kita terima dari peringatan itu dianggap tidak bermanfaat. Nah sampai ini aja. Nanti kita lanjutkan lain kali di ayat selanjutnya. Dan ini ayat ini sudah saya ulang 2 kali ya persis. Semoga nanti dia lebih paham lagi, lebih ngerti lagi. Kadang-kadang walaupun diulang-ulang kadang-kadang masih lupa. Ya, lupa.
Kalau ada pertanyaan silahkan sebelum kita akhiri. Mungkin ada pertanyaan, monggo. Berkaitan dengan ayat. Ya kalau nggak ada, intinya dalam surat ini, dalam ayat ini kita jangan sampai menolak hidayah. Kita jangan sampai mematikan hidayah di dalam diri kita masing-masing. Dan kita menjaga perbuatan kita, karena setelah mati perbuatan kita itu akan dikasihkan kepada kita, karena semuanya tercatat di dalam buku yang nyata, tersimpan di Lauhul Mahfuz. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Dan apabila yang saya sampaikan itu kurang tepat, itu karena kelemahan dan kebodohan saya. Tapi apabila itu benar, insya Allah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.